Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat kondisi atau terowongan Mina, karena saya mau melempar jumrah di hari ke-11 Zulhijjah atau hari Tasyrik ya. Saya mau ke Jamarat atau mau melontar Wusta, Hula, dan Aqabah. Kali ini saya melewati terowongan Mina yang dulu terkenal ya. Di tahun 90-an atau 80-an terjadi tragedi Mina, dan inilah terowongan yang saya lewat. Nah, saya ingin melihat kayak apa. Ini saya pada saat melempar, nanti saya tidak mengambil videonya ya teman-teman ya, tapi kalau sudah melempar saya akan melihatkan kayak apa kondisi di hari Tasyrik pertama. Rata-rata penginapan jemaah haji Indonesia adalah di Mina Jadid karena peluasan Mina ya. Ini saya berada di Martab 24. Ini kita jalan memutar. Sebenarnya saya di balik pagar ini menuju Mina, tapi ini harus memutar karena jalannya ditutup ya teman-teman. Ini saya berangkat sebelum subuh ya, kira-kira jam 3 pagi karena waktunya sangat longgar. Apabila saat afdal itu kita akan ketemu dengan jemaah yang dari luar Indonesia atau Asia Tengah. Ini kita mutar ya teman-teman ya. Ini di ujung terowongan yang kita lewat ini apakah saat kedua ya, karena saya baru hari ini ya. Yang kemarin 10 Zulhijjah saya tidak melewati terowongan sehingga saya belok ke kiri dan bertemu dengan jemaah dari Asia Tengah kayak Pakistan, India, Bangladesh, Iran, dan negara-negara Eropa ya. Nah, sedangkan rata-rata Asia Tenggara adalah di lewat terowongan Mina ini, dan ini saya akan mencoba dan akan melihat karena perjalanannya juga cukup jauh ya teman-teman. Makanya bagi jemaah yang haji tahun 2024 nanti, tolong disiapkan fisik yang prima karena kita butuh tenaga dan fisik ya, karena apabila penginapan kita jauh dari Jamarat itu membutuhkan stamina atau tenaga untuk berjalan, karena di sini tidak ada kendaraan tapi menggunakan kaki, jalan kaki ya teman-teman ya. Ini cuaca cukup enak ya, tapi kita tetap juga sedia air ya teman-teman, karena berapapun tetap panas ya. Ini saya belum sampai ya di depan terowongan, masih menuju terowongan. Kata sebagian jemaah bahwa kita lewat terowongan itu dari penginapan Martab 24 itu kita melewati 2 terowongan Mina. Mudah-mudahan kondisi terowongannya cukup longgar dan cukup enak, karena kita berharap semuanya dapat terlaksana dengan baik. Maka dengan itu, kepada calon jemaah haji 2024, perbanyak olahraga untuk jalan kaki minimal 1 jam atau 2 jam sehari ya. Jaraknya bisa 7 kilo, karena di sana kita lebih banyak berjalan ya, karena penginapan kita tuh cukup jauh dari tempat Jamarat. Apabila juga jemaah ingin ke Masjidil Haram atau Haram, tetap berjalan kaki, karena pada saat Armina hari Tasyrik kendaraan itu tidak ada yang menuju Mina. Oke teman-teman ya,
kita nikmatin nanti sampai di mana kita masuk terowongan. Nah, ini udah menuju terowongan. Ini kayaknya under bypassnya ya teman-teman ya. Di atasnya ada jalan bis ya, atau jalan ya. Karena nah kita mau masuk terowongan, mudah-mudahan. Nah, dulu di zaman tahun 90-an terowongan ini, satu terowongan dilewati oleh 2 jalur. Kalau saat ini kayaknya satu jalur nih teman-teman ya, satu terowongan, jalur berangkat dan jalur kembali. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ini saya baru di sini kebanyakan adalah jemaah dari Asia Tenggara. Memang ada juga satu atau dua jemaah yang penginapannya berada di Mina Jadid ya. Nah, ini cukup longgar ya. Ini kita udah masuk terowongan ya teman-teman. Inilah modelnya di dalam terowongan Mina itu ya. Di sini bis nggak ada, lampunya terang sekali ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini memang agak goyang, saya tidak bisa membawa kamera dan juga stabilizer. Ini saya ambil dengan HP ya. Mudah-mudahan nanti HP saya bisa baterainya tahan ya, karena satu terowongan aja mungkin bisa 2 kilo ya teman-teman ya. Ini jalannya udah cukup panjang juga nih. Nah, di dalam terowongan itu selalu ada askar atau pengawas. Nah, sekarang rupanya udah ada eskalator juga ini ya teman-teman. Eskalator atau ban berjalan itu. Kita bisa berjalan di atas eskalator supaya kita tidak capek yang biasanya ada di bandara-bandara. Ini ada 2 jalur, kiri kanan ini khusus untuk berangkat aja menuju Jamarat ya. Ini ya udah disediain, kita tinggal berjalan di atasnya. Nah, untuk udara ada di atas AC-nya atau kipas angin ya, yang cukup keras suaranya ya. Ini ya teman-teman, selalu ada penjagaan dari pada askar. Oke ya teman-teman, kita nikmati aja ya sambil kita bertalbiyah. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa juga melaksanakan rukun Islam kelima, berhaji ke tanah suci di Mekah ya. Nah, ini udah sampai dengan dan di sini juga cukup bersih juga, banyak juga petugas kebersihan yang disediakan dari pemerintah Arab Saudi. Ada juga yang membersihkan, menyapu, dan ada juga yang mengumpulkan. Ini dimana-mana ada askar ya yang mengawasi. Nah, terowongan ini dipakai mungkin 1 kali dalam 1 tahun pada saat Armina aja. Kalau saya lihat terowongan sini tidak dilewati oleh kendaraan bis ini, tapi adalah khusus untuk jemaah yang berangkat untuk jamarat atau melempar jumrah ya, setiap musim haji ya. Ini yang biasanya berarti dipakainya 3 kali ya, atau 4 kali lah ya teman-teman. Pertama adalah 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Nah, ini kita masuk lagi ke eskalator berjalan ya. Ini biasanya di bandara juga ada. Nah, ini cukup ya. Belum juga ini teman-teman sampai ke terowongan yang satu lagi ini. Terowongan satu ini aja belum selesai, belum sampai ke pintu keluarnya. Ya cukup lumayan lah ya. Untuk berjalan lumayan juga, kakinya pegal-pegal dikit lah. Makanya perlu latihan bagi jemaah haji yang akan berangkat melontar lewat terowongan Mina. Oke, kita nikmati ya dulu ya teman-teman. Ini udah eskalator kedua. Ini eskalator berapa lagi? Mudah-mudahan udah di terowongan, tapi belum ya teman-teman ya. Kita jalan terus ya teman-teman, kita nikmati ya.
sekalipun terowong ini digunakan pada musim haji aja, tapi kondisi terowong ini cukup terjaga, bersih, dan tidak berdebu, dan juga terawat ya. Ini bagian kebersihannya juga cukup banyak ya, teman-teman. Hanya dipakai pada musim haji pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah yang digunakan untuk lewat pergi melontar. Pada saat 3 Zulhijjah biasanya itu jemaah yang menggunakan nafar sani ya teman-teman ya. Tapi yang dari Indonesia rata-rata nafar awal hanya 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, dan 12 Zulhijjah yang dan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Nah, ini kita udah eskalator ketiga ya, mudah-mudahan sudah sampai di ujung, tapi masih panjang ya, belum kelihatan ujungnya. Lampunya juga cukup terang ya teman-teman ya, tapi cukup melelahkan juga, tapi merupakan yang harus kita lewati, tidak ada kendaraan, dan juga dijaga oleh askarnya ya. Di setiap eskalator ini ada askarnya berdua dan bertiga ya. Itu kipas anginnya, ini kebersihannya dengan kantong hijau, dengan baju juga hijau ya. Rata-rata petugas kebersihan itu berasal dari negara Bangladesh atau India dan Pakistan ya. Yang dari Indonesia tidak ada, saya lihat ya, karena fisiknya orang Bangladesh itu lebih kuat ya, tahan panas kayaknya. Nah, ini eskalator keempat ya teman-teman, juga ada penjaganya askar di pinggir kiri ya. Kita selalu berjalan, dan juga mungkin teknisi ya perawatannya. Sedangkan eskalator ini hanya dipakai satu kali pada musim haji aja ya dipakai, tapi selalu terawat bersih ya. Mungkin sebelum musim haji udah dibersihkan, diperbaiki ya, sehingga tidak terjadi kendala pada saat musim haji. Terowongnya terang ya teman-teman ya, tidak ada gelapnya. Kalau mati listrik, wah jangan disebut ya, ini bisa terjadi lagi tragedi Mina ya, terowong Mina. Nah, disinilah dulu ya banyak jemaah haji Indonesia yang, karena waktu itu berdasarkan berita dia satu jalur ya, satu jalur itu kiri kanan, ada yang berangkat, ada yang pulang setelah melontar ya. Nah, ini baru kayaknya maunya sampai di ujung terowongan pertama, mungkin akan berlanjut ke terowongan kedua ya teman-teman ya. Tapi ini eskalator ke-5, berarti satu terowongan 5 eskalator ya, cukup lumayan panjang eskalatornya, dan berjalannya cukup lumayan. Sekalipun ada eskalator, kita tetap berjalan di atas eskalator biar cepat ya sampainya. Jangan keburu siang, karena siang udah cukup panas ya. Ini ada sebagian dari jemaah dari negara Asia Tengah yang lagi capek. Kita tetap jalan, ini udah nyampe di ujung terowongan Mina pertama. Habis itu kita masuk ke terowongan Mina kedua ya teman-teman, barulah kita sampai di Jamarat. Kita langsung melontar jumrah Wusta, Ula, dan Akaba ya, 7 ya teman-teman, melontar batu. Nah, ini saya udah sampai di ujung dari terowongan Mina pertama.
Nah, ini kita akan menuju lagi ke terowong Mina kedua. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman yang melihat video ini dapat berangkat menjadi jemaah haji dan dipanggil oleh Allah ke tanah suci dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini dapat bisa berangkat ke tanah suci. Nah, ini kita sampai di ujung terowongan pertama. Nah, di samping terowongan pertama juga ada penginapan, tapi biasanya bukan penginapan jemaah haji Indonesia, tapi biasanya dari negara-negara Asia Tengah atau Malaysia ya. Kalau Indonesia rata-rata di Mina Jadid. Nah, ini kita akan masuk ke terowongan 2. Kita masih berjalan ya cukup lumayan lah teman-teman ya. Nanti baterai HP saya kalau nggak kuat saya berhenti dulu ya teman-teman, nanti akan saya sambung sampai ke jamaratnya ya. Ini tergantung juga dari baterai HP karena udah mulai panas HP-nya ya teman-teman ya, saya merekam nih. Nah, ini kita udah mau masuk ke terowongan Mina kedua ya teman-teman, dan ada yang pada istirahat dulu untuk melanjutkan perjalanan karena cukup melelahkan. Makanya bagi jemaah haji tahun 2004 mohon disiapkan visinya, karena haji itu adalah ibadah fisik, lebih banyak jalan, lebih banyak ibadahnya yang sifatnya menggunakan tenaga atau fisik. Hanya di Arafah, Musdalifah, dan Mina saat melontar atau jumrah Aqabah maupun hari Tasyrik yang pertama atau 11 hingga 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Nah, ini kita lagi berjalan terus nih ya. Kita mau menuju ke terowongan yang kedua ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat sampai di jamarat. Ini juga ada. Nah, ini ada mobil, tapi mobil petugas teman-teman, bukan mobil yang membawa jemaah, tapi mungkin ada juga mobil ambulan ya. Apabila jemaah mengalami kurang sehat, kelelahan, bisa dievakuasi. Ini saya lihatkan ya di pagi hari, kira-kira jam 4-an ini ya teman-teman ya. Ini adalah Mina pemondokan jemaah haji seluruh dunia ya nih teman-teman. Ini kita masih jalan terus, dan lagi ini ada air ya teman. Makanya kalau pada saat kita mau umrah kita selalu bawa air. Apabila air yang kita bawa, botol yang kita bawa habis, bisa ada air nanti di pinggir jalannya, tapi di dalam terowongan Mina tidak ada. Setelah keluar dari terowongan Mina, terowongan pertama ini ya lagi ngambil air minum ya. Ini ada yang udah kecapean juga, duduk dulu ya teman-teman, karena cukup jauh teman berjalan ya, karena butuh fisik yang kuat, kakinya pegel kadang-kadang ya. Tapi itulah ibadah, dengan semangat semuanya rasa capek itu hilang ya. Nah, ini ada juga yang pakai kereta didorong oleh keluarganya, oleh anaknya ya. Ini merupakan hari pertama atau tanggal 11 Zulhijjah untuk melontar sebanyak kali ula 7 kali, Aqabah 7 kali. Ini kita mau menuju ke
terowongan kedua ya. Setelah terowongan ini baru Jamarat ya. Ini ada juga yang dari selain Indonesia jemaah, tapi tidak terlalu banyak. Yang selain Indonesia itu banyak di sebelah kiri yang lewat, tidak melewati terowongan Mina ya teman. Ini kita masih menuju ya. Kalau dibilang pegel ya pegel, tapi semua rasa pegalnya hilang karena menyangkut ibadah. Oke, kita nikmati terus ya teman-teman. Nah, kita udah sampai lagi nih teman-teman di terowongan kedua. Dari terowongan 1 ke terowongan 2 cukup jauh juga, mungkin lebih dari 100 meter, ada 300 meter lah ya. Jadi ya cukup jauh juga. Ini saya masuk lagi ke terowongan kedua. Inilah terowongan Mina ya teman-teman, yang sering terkenal dulu zaman tahun 80-an atau 90-an, tragedi jemaah haji Indonesia keinjak lainnya. Ini ada tanda bahwa itu hanya satu arah ya sekarang, kalau dulu 2 arah katanya. Ini apakah di terowongan 2 ini masih ada eskalator berjalan? Nah, mudah-mudahan ada, minimal mengurangi kelelahan ya. Ini rata-rata kebanyakan jemaah haji. Kalau kipasnya masih ada ya teman-teman, ini bunyinya yang cukup keras ya. Nah, ini ada eskalator. Kita udah mau masuk lagi ke eskalator berjalan, tapi tetap dijaga oleh askar ya. Ini tujuannya supaya tidak berdesak-desakan atau eskalatornya rusak. Ini udah dipagar ya nih eskalator. Nah, ini kita masuk lagi, kita jalan lagi sampai dengan ditemukan ujungnya lagi, barulah kita sampai ke Jamarat ya. Kemarin di video sebelumnya saya sudah membiarkan ke kondisi Jamarat pada saat 10 Juli dan ada beberapa tingkat, merupakan 4 tingkat. Lantai 1 ada lampu lain Asia, yang Asia atau Asia Tenggara rata-rata di lantai 3 atau 4 ya. Ini sampai di eskalator pertama dijaga oleh askar, selalu berdiri. Kita lanjutkan ke eskalator yang berikutnya, yang kedua. Terowongannya cukup lurus ya, kayak berputar juga ke kiri ya, tadi ke kanan ya teman-teman. Ini bagaimana lah kerajaan Arab Saudi namanya, gunung batu yang dilubangin ya, berarti cukup canggih juga dan rapi di atasnya ya. Dan kita juga tidak merasa panas ya di dalamnya, mungkin karena suhu terjaga ya. Ini eskalator kedua ya teman-teman ya.
tadi ada 5 eskalator. Mudah-mudahan ini eskalatornya nggak terlalu banyak lagi ya. Kita udah sampai ke Jamarat. Ini kita sampai lagi di eskalator kedua. Masing-masing sisi ada juga pintunya ya. Kita nggak bisa keluar di pintunya karena itu khusus untuk kerja ya. Yang kedua, ini saya udah nyampe ke eskalator ketiga. Cukup jauh ya. Mudah-mudahan pemerintah kita untuk tahun 2024 mau dan tahun berikutnya penginapannya lebih dekat lagi, tidak seperti tahun 2023. Nah, ini udah merupakan yang kedua ya teman-teman, yang ketiga, eskalator ketiga. Tadi yang kedua, ini eskalator ini rata-rata dari Timur Tengah ya. Jalan cepat-cepat juga ya teman-teman ya, kita berjalan. Nah, ya lumayanlah tertolong ya teman-teman. Kalau kita jalan di jalan biasa, kita perlu lebih cepat, ini dibantu kecepatan. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini, saya doakan bisa juga berangkat ke tanah suci, baik itu umrah maupun haji, dan dipanggil oleh Allah untuk beribadah umrah haji ya. Nah, ini yang ketiga tadi, ini keempat nih teman-teman, ini dindingnya ya. Ini saya lihatkan itu pasan ini. Nah, saya lihatkan ini jemaah haji Indonesia ya. Yang keempat ya teman-teman. Masuk eskalator lagi karena belum sampai di ujung dari terowongan Mina ya teman-teman ya. Ini eskalator keempat. Kita udah sampai ke ujung eskalator keempat nih. Ini mau menuju ke eskalator kelima ya teman-teman ya. Karena HP saya udah mulai panas ya teman-teman. Nanti video berikutnya akan saya sambung lagi ya teman-teman. Untuk perjalanan dalam terowongan sampai di sini. Jangan lupa ya teman-teman, tonton video ini, dan pada teman-teman ini udah menuju eskalator kelima. Mudah-mudahan udah sampai lagi kita di ujung terowongan Mina kedua. Oke, sampai di sini dulu perjalanan di terowongan Mina ya. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temannya ya teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa datang ke tanah suci. Amin.